Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardika Sanditiawan, NPM 21351032. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil kerja kelompok BDG tentang Neoffice. Pertama-tama saya menunjukkan di desktop saya atas nama R2B atau Ardika dengan nama saya. Nah, kemudian tahapan awal adalah mengimport data dari si data penulis, kemudian ada data dari penerbit. Nah, satu lagi itu adalah data dari buku yang sudah diimport. Nah, kemudian membuat create untuk si indeks buku dengan ID buku, kemudian indeks untuk judul buku, kemudian indeks untuk ID penerbit, kemudian indeks untuk ID penulis, kemudian indeks untuk nama penulis, dan ini adalah untuk membangun antar relasi dari buku ke penerbit dengan ID penerbit. Nah, di sini dituliskan bahwasanya kita membuat dengan nama diterbitkan oleh. Nah, ini dia. Nah, kemudian satunya lagi di sini membuat relasi untuk buku dan penulis dengan ID penulis sebagai patokannya. Kemudian di sini dituliskan dengan nama relasinya, yaitu adalah dituliskan oleh, dan di sini. Nah, kemudian ini adalah tampilan dari seluruh database yang ada, isi dari semua database beserta dengan relasinya. Nah, kemudian sesuai dengan tugas yang telah diberikan, yaitu memberikan tampilan pada visualisasi atau Neoffice. Kita langsung ke Visual Studio Code-nya. Nah, untuk pertama-tama di sini mengimport atau membuka folder dari data yang telah di-download dari GitHub, dari Neoffice-nya yang sudah diberikan dari GitHub. Nah, kemudian kita import ke dalam Visual Studio Code. Nah, kemudian masuk ke Simple Example HTML. Nah, kemudian di sini untuk konfigurasinya yang pertama server URL ini menggunakan localhost yang digunakan oleh si Neo4j ini. Di sini sudah terlihat bahwasanya servernya 747687, yaitu ini. Nah, kemudian server usernya Neo4j, kemudian server passwordnya yaitu password yang digunakan pada project ini. Project yang telah kita buat, kemudian passwordnya adalah itu. Nah, kemudian saya di sini menggunakan visual config shape. Ini digunakan untuk mempergantikan visual dari si nama-nama si tabel ini. Nanti bisa diganti seperti kotak ataupun segitiga. Nah, kemudian ini edge-nya, enable-nya ini untuk menandakan bahwasanya menggunakan panah atau enggak di relasi ini. Nih. Nah, kemudian pada labelnya ini saya mengambil dari si Neo4j ini. Ada buku, penerbit, penulis. Itu adalah namanya. Kemudian di label ini yaitu judul buku, kemudian saya menampilkan di grupnya itu ID penerbit. Kalau untuk penulis di sini ada nama penulis, kemudian ID penulis. Kemudian untuk di penerbit itu ada nama penerbit dengan grup ID penerbit. Nah, di relationnya di sini disesuaikan dengan relation yang ada di si Neo4j-nya. Nah, di sini relation ditulis oleh sini dah, kemudian diterbitkan oleh. Nah, kemudian untuk si initial shaper ini adalah default untuk menampilkan si relationnya ini yang ada di sini adalah defaultnya. Kita bisa juga ketikkan
cipher atau query sesuai dengan kebutuhan yang akan kita tampilkan pada visualization-nya. Nah, kemudian segitu yang saya edit. Yang lainnya saya menerapkannya default berdasarkan dari si data ini, data visualization-nya. Nah, kemudian saya akan mengambil contoh untuk menampilkan beberapa data yang ada di sini. Baik, yang pertama adalah untuk menampilkan nama penulis dari si David Brown. Nah, ini ditampilkan tuh ada dituliskan oleh siapa gitu. Kemudian kita submit. Nah, di sini tidak ada garis-garis ataupun seperti relasi yang bergaris-garis. Nah, di sini untuk mempermudahnya, di sini diketikkan aja relasi R ditulis oleh, kemudian di sini bukan dengan R, kemudian submit. Nah, sini udah ada. Jadi di sini yaitu dengan nama penulis ini si David Brown ini membuat buku apa aja. Sini ada menembus batas waktu dan lain-lain. Nah, kemudian ada lagi, saya akan cek, yaitu judul buku dari The Beyond the Horizon ditulis oleh siapa? Nih, penulisnya adalah Jan Smith. Kemudian untuk menampilkan relasinya sama seperti tadi, kan R, kemudian langsung ada di sini. Nah, untuk menghilangkan panah ini, kita bisa edit di Visual Studio Code-nya. Di sini dibuat disable, kemudian di save. Maaf. Maksudnya adalah false. Nah, ini untuk untuk menghilangkan si panahnya tadi. Tadi kita menampilkan yang ini Beyond the Horizon. Nah, sudah tidak ada panahnya lagi. Nah, kemudian untuk menampilkan si mana tadi ya? Nah, ini menampilkan si ininya agar tidak lonjong, kita ganti dengan segitiga yaitu triangle. Nah, kemudian di sini kita bisa tuliskan codingannya lagi, kemudian submit. Nah, ini untuk mengganti bagian dari si jenis dari ininya, visualnya. Kemudian setupnya lagi satu lagi, yaitu untuk menampilkan penerbit dengan nama penerbitnya yaitu Pustaka Utama. Nah, si buku Pustaka Utama diterbitkan oleh siapa gitu. Kemudian kita kasih relasi, kemudian submit. Nah, ini Pustaka Utama menerbitkan buku apa aja. Nah, gitu. Maksudnya seperti itu. Jadi si Pustaka Utama ini, si penerbit ini menerbitkan buku apa aja, yaitu ada buku The Lost City of Gold, Beyond the Horizon, dan lain-lain. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya minta maaf ke Bapak. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.